Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Akhwati fillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bisa melanjutkan materi hadis kita di buku Umdatul Mar'ah. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis 26. Baik, kita lihat dulu hadisnya di sini ya. Saya beri judul Jangan Bersedih ya. Saya bacakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna la nara illa al-hajj falamma kunna bisadifin hittu فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنا فستي قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر متفق عليه. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu ketika kami keluar dan tidak ada tujuan lain ya, tidak ada tujuan apapun kecuali hanya ibadah haji. Ketika kami sampai di Sarif, tiba-tiba aku mengalami haid. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemuiku. Sementara aku menangis. Beliau bertanya, ada apa denganmu? Apakah kamu haid? Aku berkata, iya. Beliau bersabda, haid adalah perkara yang telah Allah tetapkan bagi para wanita. Anak cucu Adam, lakukanlah apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berhaji, kecuali tawaf di Ka'bah. Aisyah berkata, Rasulullah SAW berkurban dengan seekor sapi yang diniatkan untuk semua istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, kita lihat mustafadul hadis. Minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Di sini ada beberapa seperti biasa ya, kita akan bahas satu persatu. Kita lihat lagi hadisnya tadi adalah berkaitan ibadah haji ya. Kemudian Rasulullah ini keluar bersama salah satu istrinya, di sini adalah Aisyah. Jadi kebiasaan Nabi ketika beliau keluar safar itu selalu membawa istrinya. Nah, di sini yang dibawa adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, satu ketika beliau sedang berhaji dan di hajinya ini beliau mengalami haid gitu, dan merupakan satu kebiasaan wanita ketika dia mengalami sesuatu yang dia tidak berharap itu terjadi gitu ya. Kemudian dia akan bersedih ya, bahkan menangis. Ini satu tabiat ya. Tabiatnya wanita, dan ini di sini ditunjukkan Ummul Mukminin Aisyah pun demikian begitu ya. Beliau menangis karena ibadah haji, kok haid gitu ya, tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian Rasulullah menghiburnya dengan mengatakan inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Jadi haid itu adalah satu ketetapan dari Allah. Kita nggak bisa menolak gitu ya. Maka kerjakan saja apa yang dikerjakan oleh jamaah haji, kecuali tidak tawaf gitu. Baik, yang pertama, anal haid maktubun ala jami' banati Adam. Bahwasanya haid itu merupakan satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk setiap banat. Banat itu jamak dari bintun yang artinya wanita ya, anak perempuan. Anak perempuannya siapa? Nabi Adam. Artinya ya kaum Hawa. Jadi setiap wanita yang dia sudah mengalami usia balik ya, maka dia akan haid rutin ya setiap bulannya gitu. Maka ketika seorang wanita mengalami haid ya, ketika ibadah puasa misalnya di hari pertama ya, tidak perlu bersedih ya. Bersedih boleh, tapi segera sadar kembali bahwasanya ini adalah satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna sabral mar'ati ala ma yusibuha min alamil haidi ma'juratun alaihi. Nah, kenapa kita tidak perlu bersedih? Yang pertama, ini adalah satu ketetapan dari Allah. Kemudian yang kedua, jika kita bersabar, maka
ya bersabar dengan yang menimpa kita gitu ya, baik misalnya kita karena kita tidak bisa beribadah atau karena namanya haid itu kan bagi perempuan ya, kadang sebagian ada yang mengalami nyeri haid, itu sakitnya luar biasa gitu. Maka ketika dia mampu bersabar, tidak mengeluh ya, dia berihtisab ya, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah gitu, ma'juratun alaihi, insyaallah ada pahalanya. Enggak ada yang sia-sia bagi kaum muslimin itu ya. Taib, yang ketiga di sini adalah annal mar'ata fi safari la tastagni an zawjiha. Nah, seorang perempuan khususnya adalah yang sudah berpasangan, maka ketika berpergian hendaknya dia selalu bersama pasangannya atau mahram ya. Kalau di sini karena mahramnya di sini adalah pasangannya, maka hendaknya dia selalu bersama pasangannya. Wa bi khasatin 'inda hudutsil mulimmat an-nafsiyah wa ghairiha, khususnya ketika terjadi sebuah mulimmat ya. Mulimmat itu satu musibah nafsiyah ya, musibah yang menimpa diri ya, berkaitan dengan perasaan ya dan lain sebagainya. Maka hadirnya seorang ya mahram yang mendampingi itu sangat penting sekali. Nah, di sini yang keempat disambung ahamiyatu safaril mar'ah ma'a mahramin laha yakifu bi janibiha idza nabaha syai'un. Jadi sangat penting sekali ya, seorang wanita itu bepergian selalu bersama mahramnya, karena mahram ini akan mengingatkan dia ketika terjadi sesuatu. Contoh tadi misalnya Aisyah ya mengalami haid ya, dia nangis, bersedih ya, galau gitu ya. Maka di sini seorang mahram tadi akan mengingatkan, seorang mahram tadi akan menghibur ya. Coba kalau kita bepergian sendirian ya, mengalami sesuatu terjadi ya, mungkin bukan hanya haid ya, sesuatu apapun itu yang terjadi yang berkaitan dengan perasaan, maka tidak ada orang yang mengingatkan kita ya. Ya di sini artinya bepergian jauh gitu ya. Kalau cuma ke pasar ya nggak apa-apa pergi sendiri ya. Jadi bepergian yang membutuhkan jarak ya, membutuhkan waktu lama, maka sebaiknya gitu ya, bahkan satu kewajiban ya kan. Jadi seorang perempuan tidak boleh bepergian illa ma'aha mahramun ya. Kemudian yang kelima di sini adalah anal mar'ata tata'atharu nafsiyan bil a'rad tabi'iyyah allati tamurru 'alaiha kal haid wal hamli wan nifas, fayanbaghi 'ala man yata'amalu ma'aha mura'at hadhihi al lahadzat al 'asibah. Jadi seorang wanita itu tata'atharu seringkali jiwanya atau ya nafsian, tata'atharu nafsian itu perasaannya seringkali mudah terpengaruhi gitu ya. Bila aradi tabi'iyah, bahkan hanya dengan sesuatu yang sering dia alami ya, seperti haid, kemudian hamil dan nifas dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang ya sudah ma'ruf gitu ya. Ini adalah Allah berikan hanya untuk kaum wanita gitu. Tetapi kaum wanita itu seringkali perasaannya itu masih labil gitu ya. Jadi masih mudah sekali terpengaruhi dengan hal-hal yang ya seperti haid tadi ya. Kalau digambarkan Aisyah sampai nangis gitu ya. Artinya perasaan wanita itu labil, dia butuh sandaran atau butuh seseorang yang bisa membantunya dalam melewati perasaan ini ya, atau keluarlah ya, atau mencari solusi dari perasaan yang sedang dialami gitu ya. Maka fayam bagi alaman yata'amal, maka dianjurkan sekali gitu ya kepada yang sering atau yang bermuamalah ya, orang dekat wanita, baik kakak ya atau adik atau di sini adalah pasangan, hendaknya dia memperhatikan hal ini. Kemudian faedah yang keenam di sini adalah hubbul mar'ah lid-dalal wa yatajalla dzalika min buka'i Aisyah bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam li yusalli anha musabaha. Jadi bahwasanya wanita itu kalau di sini dibilang hubbul mar'ah lid-dalal. Dalal itu kalau tadi saya coba cek di kamus artinya genit ya. Ya mungkin manja gitu ya. Sifat manjanya perempuan, artinya perempuan dan laki-laki itu kan berbeda ya. Kalau
perempuan kemudian manja itu wajar ya, wajar sekali. Maka hubbul mar'ah li dalal. Jadi wanita itu memang genit ya, kemudian dia itu manja, sifat manja perempuan itu tabi'i ya, sesuatu yang wajar, sesuatu yang memang Allah ciptakan seperti itu gitu. Dan dia suka gitu. Kemudian wa yatajalla dzalika min bukai Aisyah, dan ini ditunjukkan dengan menangisnya Aisyah tadi gitu ya. Ya kalau laki-laki mungkin menilai, lah haid itu kan udah biasa atau bulanan kan gitu ya, ngapain pakai nangis gitu. Mungkin kalau dari segi laki-laki menilainya begitu, tetapi berbeda dengan kaum perempuan gitu ya. Maka perempuan ini subhanallah ya, makhluk yang unik. Maka tadi Rasulullah hadir ya, tidak mencela, tidak apa ya namanya. Jadi beliau itu tetap membersamai, memotivasi gitu kan. Kalau tasliyah itu menghibur gitu ya, menghibur siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketujuh adalah annal haid la yamna minal ihram bil umrati awil hajj. Jadi wanita haid itu boleh tetap melakukan ihram ya, berpakaian ihram kalau laki-laki ya kan, artinya niat untuk beribadah haji, niat untuk umrah itu boleh ya. Kemudian yang kedelapan, annal mar'ah al-haid la tamtani' an af'alil hajj illa at-tawaf bil bait. Ya, kalau sebagaimana yang disabdakan Nabi tadi gitu ya, bahwasanya seorang wanita yang mengalami haid itu boleh mengerjakan yang dikerjakan oleh jamaah ibadah haji kecuali tawaf saja. Artinya seperti sa'i ya, lempar jumrah dan lain sebagainya itu boleh dikerjakan oleh seorang wanita kecuali tawaf gitu. Saya detailnya sih juga belum tahu seperti apa ya, tetapi yang kita pelajari di manasik haji kan gitu ya. Karena saya sendiri belum pernah ke sana ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa menyempurnakan rukun Islam ya. Nah, kalau yang kita pelajari di manasik haji kan ya, ada lempar jumlah, wukuf dan lain sebagainya, itu boleh dikerjakan oleh seorang wanita. Yang tidak boleh dikerjakan adalah tawaf. Kenapa? Karena tawaf adalah ibadah yang Allah miripkan gitu ya. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya tawaf itu adalah sholat ya. Hanya saja di dalam tawaf itu kita boleh berbicara atau boleh berdoa ya sesuka hati kita. Kalau sholat kan nggak boleh nih ya, ada aturan tertentu dari takbiratul ihram sampai salam kita tidak boleh mengucapkan sesuatu. Nah, kalau tawaf itu boleh kita mengucapkan sesuatu. Kemudian yang terakhir di sini adalah andal haid yajuzu laha tilawatul Quran walakinnaha la tumsik al-mushaf. Jadi boleh seorang wanita itu membaca Al-Qur'an ya ketika dia haid. Nah, kalau di sini ada khilaf ya. Pendapat yang sering saya sampaikan di sini adalah ada dua madhab ya berkaitan dalam hal ini, madhab Syafi'i, madhab Hambali ya, karena di Indonesia sendiri madhab Syafi'i yang mayoritas kan gitu ya. Nah, dalam madhab Syafi'i itu berpendapat bahwa wanita haid itu tidak boleh membaca Al-Quran berdasarkan hadis la yaqra'ul junub wal haid ya, syai'an minal Quran ya, tidak boleh seorang yang mengalami junub, haid, nifas itu tidak boleh membaca Al-Quran ya, sesuatu dari Al-Quran tidak boleh. Adapun dalam madhab Hambali ya, karena di buku ini kan bermadhab Hambali, dia membolehkan ya, berdasarkan apa? Berdasarkan hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi Aisyah untuk melakukan ibadah ketika sedang haji, dan maklum ya, sesuatu yang ya diketahui ya, seorang haji itu di antara ibadah yang dia kerjakan adalah membaca Al-Quran gitu. Maka boleh seorang wanita itu membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Adapun ya hadis yang dikemukakan oleh dalam mazhab Syafi'i tadi, ini dinilai oleh Imam Ahmad hadis ini adalah dhaif ya. Maka karena hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan hujah. Ini menurut mazhab Hambali. Wallahu a'lam. Ini sedikit kesimpulan daripada hadis yang sudah kita bacakan ya. Haid merupakan ketentuan Allah untuk kaum wanita. Wanita haid bisa mendapat pahala jika dia bersabar ya dengan ketentuannya dan lain sebagainya. Wanita harus didampingi mahramnya ketika bepergian. Haid tidak menghalangi seorang wanita untuk ihram ya, niat haji dan umrah. Haid tidak menghalangi seorang wanita dari ibadah
beribadah saat haji atau umroh kecuali tawaf saja. Wanita haid boleh membaca Al-Quran namun tidak dengan memegangnya langsung. Kalau megang langsung ini pendapat ulama secara jumhur ya, itu berpendapat mayoritas melarangnya ya, la yamassuhu ilal mutahharun, itu tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.